Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi berbicara masalah prosedur, pasti Ananda semuanya sudah sering mendengar dengan kata prosedur ini ya. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, pasti Ananda semuanya sudah sering melaksanakan prosedur suatu kegiatan tertentu. Ya kan? Coba apakah Ananda pernah membuat sebuah email? Atau apakah Ananda pernah belajar bermain gitar? Pernah ya? Jadi kalau pernah, itu yang Ananda lakukan termasuk menjalankan sebuah prosedur. Prosedur membuat email pasti ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus diselesaikan. Dan prosedur bermain gitar, jadi ada langkah-langkahnya untuk menguasai dalam bermain gitar. Jadi seperti itu. Lalu dari contoh tersebut apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu atau membuat sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi petunjuk dalam melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang tepat. Jadi tujuannya adalah untuk memberi petunjuk ya dalam melakukan sesuatu sesuai langkah-langkahnya. Baik, kita akan beralih ke ciri-ciri teks prosedur. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama berisi langkah-langkah ya karena namanya sudah teks prosedur. Jadi berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Yang kedua bersifat informatif. Jelas ya karena memberitahukan sebuah informasi berupa petunjuk atau cara. Lalu yang ketiga kalimatnya jelas, singkat dan mudah dipahami. Oke. Lalu kita akan belajar tentang jenis teks prosedur. Jadi jenis teks prosedur ini terbagi menjadi jenis teks prosedur berdasarkan isinya dan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Kalau jenis teks prosedur berdasarkan isi itu terbagi menjadi teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Apa perbedaannya dari ketiga jenis teks ini? Jika teks prosedur sederhana itu dapat dicapai dengan 2 atau 3 langkah saja gitu. Jadi sangat sederhana sekali. Apa contohnya? Misalkan cara mengirim SMS. Mudah bukan? Dengan cara buka aplikasi pesan, ketik lalu kirim. Seperti itu. Atau cara menghidupkan kipas angin. Ya udah, dicolokkan, ditekan tombol on. Selesai. Jadi bisa selesai dengan 2 sampai 3 langkah saja. Sangat sederhana ya langkah-langkahnya. Jadi dengan 2 langkah atau 3 langkah sudah tercapai tujuannya. Lalu yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat detail dan urutan-urutannya juga sangat detail ya. Lalu contohnya apa? Pembuatan SIM, pembuatan KTP, atau cara mendaftar beasiswa pendidikan. Jadi urutan langkah-langkahnya sangat banyak sekali dan detail secara rinci. Harus diikuti tahap demi tahapnya. Jadi itu yang disebut dengan teks prosedur kompleks. Jadi kompleks ya, banyak urutannya, banyak langkah-langkah yang harus diselesaikan. Lalu yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Ini adalah teks prosedur yang tidak terlalu rumit dan tidak juga terlalu sederhana. Jadi ibaratnya kalau dipresentasikan ini di tengah-tengah ya. Jadi di antara sederhana dan kompleks seperti itu.
Dan ciri-cirinya juga boleh mengubah langkah tanpa mempengaruhi hasil. Contohnya apa nih? Dalam membuat kue bolu, misalkan cara membuat kue bolu yang lembut misalkan. Jadi cara membuat kue bolu yang pertama, siapkan 4 butir telur. Lalu siapkan gula, siapkan tepung. Lalu yang pertama, pecah telur dan ambil kuningnya saja. Lalu campurkan gula dan campurkan tepung. Jadi antara memecah telur, memberi gula dan memberikan tepung, itu tadi langkah-langkahnya kan kalau dibalik tidak mempengaruhi hasil karena akan dimixer secara bersamaan. Misalkan keterangannya seperti itu. Lalu mixer bahan secara bersamaan. Jadi mana duluan yang dimasukkan kan sama aja karena di mixernya secara bersamaan. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil kalau langkah-langkahnya dibolak-balik seperti itu ya. Beda dengan halnya pembuatan SIM misalkan, kalau dibolak-balik langkahnya tidak bisa ya, harus sesuai urutan. Seperti itu. Kalau teks prosedur sederhana juga sesuai urutan. Misalkan mengirim SMS, tidak mungkin ketik dulu baru membuka aplikasi pesan, kan seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi cara membedakan antara protokol, kompleks dan sederhana seperti itu cara mudahnya. Baik. Sekarang kita masuk ke jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuan, jenis teks prosedur ini ada 2, yaitu teks prosedur melakukan dan teks prosedur membuat. Jadi beda ya antara teks prosedur melakukan dengan teks prosedur membuat. Kalau teks prosedur melakukan, contohnya cara menghidupkan komputer yang mudahnya. Atau cara bermain gitar, atau cara bermain kendang, misalkan seperti itu. Jadi, cara untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau teks prosedur membuat, contohnya cara membuat mie goreng, atau cara membuat rendang, atau cara membuat bolu gulung, misalkan seperti itu. Jadi berbeda ya antara teks prosedur melakukan dengan teks prosedur membuat. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ada di strukturnya juga. Jadi bisa dilihat dari strukturnya. Baik, kita bahas sekarang strukturnya biar lebih paham. Jadi, struktur prosedur melakukan itu ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Tetapi kalau struktur prosedur tadi teks prosedur melakukan ya. Kalau teks prosedur membuat itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Di mana perbedaannya? Kalau di teks prosedur membuat ada tambahan alat dan bahan. Tetapi kalau di struktur prosedur melakukan itu tidak ada alat dan bahan. Baik, kita bahas satu-satu. Tujuan di teks prosedur itu menjelaskan apa tujuan yang akan dilakukan. Dan kedua langkah-langkahnya, karena struktur prosedur yang kedua adalah langkah-langkah. Isinya apa? Isinya adalah tahapan demi tahapan atau cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga adalah penutup. Penutup ini adalah bagian akhir dan bisa juga berisi simpulan dari isi teks prosedur yang dibuat. Seperti itu ya. Jadi kalau struktur teks prosedur membuat, tadi kan ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan isinya apa? Kalau tujuan masih sama ya, berisi tujuan yang akan dibuat tadi. Alat dan bahan itu berisi rincian atau daftar alat dan bahan yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi misalkan ingin membuat rendang misalkan. Alat dan bahannya, alatnya apa? Pengukur kelapa misalkan. Lalu kuali, lalu banyak ya alatnya. Ada wadah misalkan seperti itu. Kalau bahannya perlu santan, perlu daging, perlu bumbu seperti itu. Jadi dirinci bumbunya apa saja seperti itu. Itu di rincian alat dan bahan.
Lalu langkah-langkah sama berisi penjelasan cara-cara atau tahap-tahap yang runtut dan sesuai. Lalu penutupnya ini masih sama juga, bagian akhir, dan bisa juga diisi dengan simpulan apa yang ada di dalam isi teks prosedur tersebut. Seperti itu. Oke, jadi paham ya? Struktur teks prosedur melakukan dengan struktur teks prosedur membuat. Bedanya hanya di alat dan bahan. Baik, kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi, ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi temporal. Jadi, temporal, waktu ya, adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu. Antara apa? Antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, lalu, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, sebelumnya. Nah, namanya diprosedur kan? Misalkan setelah membuka aplikasi pesan, kemudian ketik pesan yang akan disampaikan, lalu kirim. Misalkan seperti itu. Jadi banyak menggunakan konjungsi temporal. Yang kedua ada kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Contohnya, ambillah gula, lalu ambil sedikit garam, masukkan ke dalam santan sebanyak 50 cc, misalkan seperti itu. Jadi ada kalimat perintah, ambillah, masukkan. Kan perintah itu kan, ambillah, masukkan, tambahkan, aduklah, misalkan seperti itu. Potonglah, misalkan. Jadi banyak perintah-perintah yang terdapat di dalam teks prosedur. Lalu ada kalimat aktif dan pasif. Jadi kalimat aktif ini adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun sebuah kejadian. Sementara kalau kalimat pasif, subjeknya itu justru dikenai sebuah pekerjaan. Langsung ke contoh. Kalimat aktif contohnya, ayah memperbaiki sepeda Ani. Oke, ayah bertindak sebagai subjek, memperbaiki predikat, sepeda Ani objek. Lalu kalimat pasifnya jika dipasifkan akan sepeda Ani diperbaiki ayah. Kan sepeda Ani menjadi subjek, diperbaiki menjadi predikat, dan ayah sebagai objek. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Dan contoh kalimat pasif juga biasanya di kata kerja berubah menjadi imbuhan di atau ter. Tadinya di kalimat aktif memperbaiki ya. Di kalimat pasif kata memperbaiki berubah menjadi diperbaiki. Seperti itu. Oke, paham ya? Lalu yang keempat ada kata keterangan ukuran. Jadi di dalam sebuah teks prosedur, Ananda akan banyak mendapatkan kata-kata keterangan ukuran. Contohnya, tuangkan 50 cc santan murni. Atau tambahkan 1 sendok teh garam misalkan. Atau campurkan tepung sebanyak setengah kilo. Itu kan ukuran. 50 cc, 1 sendok teh, setengah kilo. Itu semua menunjukkan sebuah ukuran. Jadi nanti akan ditemui kata-kata atau kalimat yang mengandung kata keterangan ukuran. Baik, paham ya? Jadi untuk contohnya silahkan nanti dilihat di video berikutnya. Oke ya, saya harap Ananda semua paham. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.